Orang yang sudah bisa membaca Al-Quran saja, belum juga terlalu mengerti tentang Al-Quran, apalagi terjemahnya kudis. Oh. Tahu pula nggak bisa baca Al-Quran. Jadi diukur dari mana bisa itu? nggak baca Al-Quran? Aku tanya. Oke, Bisa baik. nggak 13 Jadi tahun diukur itu? dari mana? Enggak, 13 tahun itu bisa baca Al-Quran nggak? Oh, bisa dong. Coba. Oh, baik. Saya putarkan dulu ya. Kamera saya putarkan dulu. Mereka ini ujiannya ujian baca huruf Arab. Saudara-saudara membaca huruf Arab. Baik. Baca Arab, baca Quran. Kita balik. Oke, ini huruf Quran. Ini huruf Quran. Oke, Mana? sudah kelihatan? Mana apa? Nggak kelihatan apa? Coba. Kelihatan ini? Ya, coba. Oke, kita baca ya. Tengah-tengah sedikit. Tengah-tengah Yang mana? sedikit, Yang mana? tengah-tengah sedikit. Yang mana yang mau dibaca? Ke atas. Mana? Atas lagi terus naik ke atas. Mana? Apa di awal-awal. Ini udah paling atas. Terus lagi. Ini udah paling atas. Apa? Buka Al-Quran, bukan surah Ar-Rahman itu aku tahu. Ini Al-Fatihah. Aduh, gimana ini orang ini? Aduh. Al-Fatihah. Oke, baik. Kita teruskan ya, kita teruskan. Jangan Al-Fatihah katanya. Oke, baik. Jangan Al-Fatihah. Anak TK pun pandai. Baik, jangan Al-Fatihah katanya teman-teman. Kau nih. Oke, katanya jangan Al-Fatihah. Kita masuk Al-Baqarah ya. Ya, Al-Baqarah lah, tengah-tengah sedikit. Oke, Al-Baqarah. Jangan pakai terjemah lah. Oke, baik. 13 tahun ini jangan buat malu-maluin. Baik. Kita tidak boleh pakai terjemahan ya. Ya. Jangan pakai terjemahan, saudara-saudara. Baik. Ini kita nggak pakai terjemahan. Ya, ini surat Al-Baqarah. Tulisan Latinnya tuh ada. Oh ya baiklah. Kita hapus tulisan Latinnya ya. Kita hapus tulisan Latinnya. Nih. Ini nggak ada tulisan Latinnya ya. Kalian dengarkan ini si Edis nih 13 tahun baca Oke, baik. Ini tidak ada Latinnya, perhatikan. Nggak ada Latinnya kan? Tengah-tengah sikit ditolong. Kenapa kau yang milih? Ini bukan ayat Quran. Iya, kenapa? Oke, baik. Kita baca ya. Kita baca. Kita baca. Alif Lam Mim. Salah. Nah. Apa bacanya apa? Bukan begitu cara bacanya. Ya udah apa bacanya? Coba baca dulu. Alif Lam Mim. Salah. Terus apa? Orang baca itu pakai tajwid. Ya udah apa? Ngadi-ngadi. Gimana bacanya? Alif tuh enggak panjang. Coba baca masa alif kayak gitu. Ya udah Alif Lam Mim terus. Bukan. Ya udah saya salah. Gimana? Baca yang bener gimana? Alif Lam Mim. Itu artinya. Bukan, tadi kan kamu sudah ngotot setengah mati. Sebentar. Kamu kan tadi sudah ngotot setengah mati. Aku enggak mau. Sebentar. Kamu tadi kan sudah ngotot setengah mati. Tadi kamu sudah ngotot setengah mati kan? Alif Lam Mim. Sekarang coba artinya apa? Apa artinya? Tidak usah tanya arti. Artinya apa? Apa artinya? Enggak, artinya apa? Hanya Allah saja yang mengetahui. Hanya Allah yang tahu. Setelah panjang lebar, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah. Sekarang saya tanya, apa bedanya dengan Ayo, siapa? Apa bedanya? Sekarang saya tanya, apa bedanya dengan AIA? Pertanyaannya satu. Jawabannya bentar. Aku tanya. Kamu bilang ini tadi kamu ganti-gantian, grosir, pelan-pelan. Siapa dulu bicara? Kalau surta artinya Siapa dulu bicara? Aku tanya satu. Kau jawab berapa? Yang kamu suruh saya membaca ini, betul? Terus? Dan saya salah membacanya, betul? Ya. Tanpa nggak ada tajwidnya, betul? Iyalah. Oke lah, baik. Oke, baik. Sekarang kamu bacanya benar. Alif Lam Mim. Yang ditenggelamkan ada berapa, saudara? Di mana Firaun ditenggelamkan? Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah ada berapa? Firaun. Laut Merah. Laut Merah mana? Masya Allah. Musa membawa orang Israel menyeberangi laut.
lalu mengutuk tongkatnya atas izin Allah. Lalu Itu kan nyontek dari Bible. di mana ada Musa, di mana ada Firaun tenggelam di Babel? Itu nyontek dari Bible, Peang. Di mana? Sekarang saya minta pertanggungjawaban, Anda tunjukkan ayatnya di mana kisah Firaun tertulis di Babel. Baik, dia nggak pernah baca, teman-teman. Dia nggak tahu isi Qurannya, nyolong dari Bible. Anda orang pintar loh. Anda orang Baik, pintar. saya tunjukin. Tunjukkan datanya kisah Firaun di Babel. Sabar. Saya tunjukin, Bang. Tenang aja. Nah, Ya. Saya akan tunjukkan itu dalam Keluaran pasal yang ke-15 ya, Bang ya. Saya akan tunjukkan Keluaran gimana? pasal yang ke-15. Oke, kita mulai dari yang ke-14 ya. Saya balikin tampilkan di kamera. layar, tampilkan di layar, saudara. Oke, saya tampilkan Gimana? di layar. Tenang, tenang. Suara motornya bisa nggak itu, Bang? Diberhentikan dulu, Bang, biar nggak berisik gitu. Oke, Baik, dibisukan dulu aja, Serius? dibisukan sebentar. Gitu ya. Oke. Nih ya, ini Keluaran ya, Keluaran pasal yang ke-14. Oke. Kita baca dari ayat yang ke-15 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan dan seterusnya nih ya. Demikianlah tiang itu berdiri dan seterusnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang awan dan tiang api itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab dan seterusnya, sehingga nanti mereka tenggelam di sini ya, dikatakan. Cukup dis. Oke, Baik, terima kasih. cukup. Nah, sekarang saya sederhana. sebentar, tenang. Biar saya tutup. Tadi saya kan baru baca. Tadi kan saya baru baca. Baik. Ya, silahkan. Oke, sudah Anda dengar di situ bagaimana ada di dalam Bible? Ya. Baik. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Apakah Musa menuhankan Yesus? Ini lari lagi kan ini memang orang Ya, Muslim ini kayak pertanyaan kodok sederhana. memang lu kalian. Apakah Musa menuhankan Yesus? Kok kau lari ke situ? Dari mana kau dapat itu? Masukkan di kitabmu. Sedangkan Yang Musa dibahas sendiri tadi tidak apa? menuhankan Yesus. Sulaiman. Loh, Sulaiman. apakah Musa menuhankan Yesus? Apakah orang Sulaiman, Israel menuhankan kamu Yesus? ingat nggak tadi bahasan kita apa? Loh, iya, sekarang simpel aja kan enak. Apakah orang Israel Kamu itu tadi kan menuhankan bilang Yesus? di dalam Quran kami Firaun tenggelam di laut. Itu bukti bahwa ini dan seterusnya. Saya bilang itu bukan itu jiplak dari Bible. Gimana sih? Dari mana juga dari Bible? Oke, sekarang saya tanya, ada nggak itu dalam Bible? Bahasa Nah, Indonesia, saya- apakah dia menerima firman bahasa Indonesia? Hah? Di mana Musa menerima firman bahasa Indonesia sehingga Tenang dulu. Alkitabnya berbahasa Ada Indonesia? nggak itu dalam Bible? Di situ aja, Dis. Di situ. Ya, di situ Ada nggak aja. itu dalam Bible? Loh, simpel aja Musa. Kok bisa kamu mengambil kitabnya Musa sedangkan Musa tidak Ini menuhankan lari Yesus? kemana-mana, lari kitabnya Musa. Yang nolong siapa, Dis? Dari Yang bawah nolong dulu siapa, sana. Dis? Nonton dulu kamu di Yang bawah sana. nyolong siapa? Gimana?